Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 SMP Negeri 4 Kota Lubuk Linggau. Kali ini Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai pelajaran kita bab 1 seni rupa, yaitu menggambar model. Nah, untuk itu kalian perhatikan, catat hal-hal yang penting ya, karena nanti di akhir juga akan Ibu kasih tugas mengenai pembelajaran kali ini. Untuk pertama, Ibu akan menjelaskan tentang menggambar model itu sendiri, definisinya apa. Jadi menggambar model ini bisa kita artikan atau definisikan sebagai suatu kegiatan. Sebagai suatu kegiatan apa? Sebagai suatu kegiatan yang diawali dengan menentukan objek. Ya, jadi kita tentukan dulu objeknya. Ya, kita tentukan objeknya terlebih dahulu. Objek apa? Objek modelnya. Ya, objek modelnya yang akan digambarkan. Jadi, untuk mengawali kegiatan menggambar kita, ya, kalian kalau mau menggambar model, untuk mengawalinya kalian harus terlebih dulu menentukan apa yang harus kalian gambar, apa yang akan kalian gambar, apa objeknya yang akan kalian gambar. Nah, objeknya ini sendiri ada berbagai macam, nak. Ya, ini. Ya, yang pertama itu adalah bisa objeknya hewan. Yang kedua bisa juga objeknya tumbuh-tumbuhan. Mau bunga, mau misalkan buah-buahan. Bisa juga objeknya manusia atau kumpulan benda. Nah, kumpulan benda ini misalkan suatu batu yang ditumpuk, atau juga vas bunga, bisa juga. Nah, untuk digarisbawahi, menggambar model ini kita memfokuskan pada objeknya ini saja, ya, bukan pada latar yang terbentang di belakangnya. Misalkan seperti ini, hewan, kamu menentukan objeknya akan menggambar harimau misalkan. Nah, yang difokuskan itu hanya harimaunya, bukan misalkan harimau itu tinggal di hutan, jadi kamu akan menggambar hutannya yang lebat, terus nanti di hutan ada pondokan, setelah itu baru kamu gambar harimaunya kecil. Enggak seperti itu. Berarti itu kamu bukan menggambar model dengan objek hewan, tapi kamu menggambar pemandangannya. Nah, ini yang kita fokuskan adalah menggambar model. Berarti kalian menggambar hewannya ini, menggambar si harimaunya itu, ya, tanpa harus menggambar latar di belakangnya, nak. Ya, jadi bisa menggambar hewan, tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda tanpa harus memfokuskan sama latar yang ada di belakang. Jadi ibaratnya kalau nggak mau buat latar, nggak mau buat seperti itu tadi, seperti harimau tadi, kalau nggak mau buat hutannya juga nggak apa-apa. Yang terpenting kalian menggambar objeknya, yaitu harimaunya. Bisa jadi seperti bunga matahari juga, atau bunga mawar bisa, atau manusia juga bisa. Kamu menggambar Ibu kita Kartini misalkan. Nah, kamu menggambar sosok Ibu kita Kartini saja, bukan memfokuskan dengan latar, misalkan dia lagi mengajar anak-anak, bukan seperti itu, tapi menggambar sosoknya itu saja. Ya, jelas sampai sini, nak? Oke, kita lanjut. Menggambar model itu, ya, harus sesuai yang pertama dengan komposisi. Ya, komposisi berarti komposisi yang ada pada objeknya itu, objek gambar kalian itu. Ya, ada 3 komposisinya. Yang pertama simetris, yang kedua asimetris, yang ketiga sentral. Ya, simetris itu misalkan seperti ini, kalian akan menggambar kumpulan suatu benda, kata Ibu tadi kan. Kalian menggambar misalkan ada 4 buah gelas misalkan. Ada 4 buah gelas. Ini kertas kalian ya, ini kertas kalian. Kalian akan menggambar 4 buah gelas. 4 buah gelas berarti kalau kalian menggambarnya secara seperti ini, misalkan ini cupnya ya. Nih, 1. Terus di sini lagi misalkan 2. Di sini lagi, 3. Di sini lagi, 4. Nah, ini dikatakan simetris, nak. Kenapa? Karena ukurannya, atau kita bisa membentuk suatu shape atau bentuk. Nah, bentuknya
Ya, jadi dia sejajar, itu dikatakan simetris. Bisa juga seperti ini juga, kamu menggambar piring misalkan. Menggambar piring 1, 2, 3, 4. Kenapa dikatakan simetris? Karena dia sejajar, beraturan. Itu yang dikatakan dengan simetris. Nah, ada juga yang kedua, asimetris. Nah, asimetris itu yang tidak beraturan. Misalkan tadi menggambar 4 buah piring. Misalkan di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sininya 4. Simetris enggak? Tidak. Ya, ini sentral. Sentral itu kata kuncinya berarti kalian menggambarnya di tengah. Ya, seperti cup tadi misalkan. Kalian gambarnya ini di tengah. Kalian tumpuk, misalkan jadi 1 dia. Tuh dikatakan sentral. Ya. Yang kedua, kalian harus juga memfokuskan proporsinya, yaitu perbandingan yang ideal antar benda. Misalkan kalian menggambar piring dan gelas dalam satu kertas, ya, nggak mungkin kan gelasnya itu besar, piringnya itu kecil sekali. Ya, ini namanya tidak proporsional, tidak proporsinya tidak ideal nih, tidak ideal. Yang ideal apa? Ya biasanya piring makannya gede, gelasnya juga agak kecil. Tuh. Ya, proporsinya ideal. Jelas? Untuk selanjutnya juga yang kalian perhatikan adalah keseimbangannya. Harus seimbang, harus selaras antar bidang gambar. Yang ketiga, kesatuan juga. Kesatuan itu berarti keserasian dalam mengatur objek gambar. Nah, sampai sini dulu penjelasan Ibu. Kita sambung minggu depan penjelasannya. Untuk tugas, ya, tentunya sebelum ini kalian harus absen dulu ya, absen pada link yang Ibu kasih sebelumnya, ya, linknya di absen di Google Classroom. Yang kedua ada tugasnya ada 2. Yang pertama, kerjakan LKS bab 1 pilihan ganda. Yang ada LKS, isilah di dalam LKS itu. Yang tidak ada LKS, tulis soal dan jawaban di buku latihan. Ada pertanyaan, kumpulnya kapan Bu? Ya enggak? Kumpulnya itu minggu depan. Ya, minggu depan nanti Ibu arahkan kalian di mana ngumpulnya. Nah, kerjakan dulu ini 1 minggu ini. Jelas, Nak? Yang kedua, tugasnya gambarlah model. Nah, apa yang digambar model? Ibu fokuskan sekarang ke hewan. Ya, jadi gambar modelnya harus hewan di kertas A4. Nggak harus buku gambar full ya, jadi kertas A4 aja ya. Boleh buku gambar bekas kelas 7 atau minta punya kakak boleh ya, gambar di situ. Ingat ya, di sini ada 4 objek tadi kata Ibu kan. Bentar, nggak fokus. Ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia, ada kumpulan benda. Tapi yang Ibu minta untuk tugas kalian adalah gambarlah model hewan. Jelas semuanya? Jadi ada 2 tugas. Yang pertama, kerjakan LKS bab 1 pilihan ganda. Yang tidak ada LKS, tulisnya di buku latihan, soal dan jawaban ya, karena untuk nanti kita pembelajaran kalian. Yang kedua, menggambar model hewan. Ya, kumpulnya kapan? Minggu depan. Gimana kumpulnya? Nanti Ibu kasih tahu pada saat pembelajaran minggu depan. Jelas ya semuanya ya? Oke, jika ada yang ditanyakan silakan japri Ibu. Ibu akhiri dengan kita tutup dulu dengan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.